Sepanjang tahun 2025, kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natokusuma terus mengarahkan pembangunan Provinsi Banten pada pemerataan dan keberlanjutan. Fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan merata tanpa kesenjangan antar daerah. Arah pembangunan Banten 2025 hingga 2030 ditopang 3 program utama: Banten Bagus, Banten Sehat, dan Banten Cerdas. Ketiganya menjadi fondasi dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Melalui program Banten Bagus, pemerintah Provinsi Banten menjalankan bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Hingga akhir tahun 2025, telah dibangun 62 infrastruktur desa yang terdiri dari 61 ruas jalan dan 1 jembatan. Pembangunan tersebar di Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, dan Kota Serang dengan fokus utama wilayah selatan Banten yang memiliki keterbatasan konektivitas. Jalan desa ini menopang aktivitas pertanian, pendidikan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Program ini sejalan dengan cita Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di sektor kesehatan, melalui program Banten Sehat, Pemprov Banten memperluas akses layanan yang lebih dekat dan berkualitas. Gedung bangker radioterapi dan pelayanan kemoterapi di RSUD Banten diresmikan. 2 rumah sakit baru mulai beroperasi, RSUD US Kornei Cilograng di Kabupaten Lebak dan RSUD Irsyad Cueli Labuan di Kabupaten Pandeglang. Untuk menjangkau wilayah terpencil, Pemprov Banten meluncurkan mobil klinik berbasis telemedicine. Program cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan lebih dari 4,1 juta warga. Pemerintah juga menyediakan rumah singgah di Jakarta bagi pasien rujukan, serta memperkuat layanan kanker melalui fasilitas radioterapi dan kemoterapi. Dalam penanganan tuberkulosis, cakupan penemuan kasus TBC mencapai 107%, melampaui target provinsi dan nasional. Pada Desember 2025, layanan fast kindling mulai dioperasikan di 16 puskesmas sebagai layanan telekonsultasi gratis untuk menjembatani kendala jarak dan geografis. Program Banten Cerdas menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta. Sebanyak 801 sekolah berpartisipasi dengan 60.705 siswa terverifikasi pada tahun pertama pelaksanaan. Program ini memastikan seluruh anak Banten memiliki akses pendidikan yang setara. Program makan bergizi gratis juga diperkuat secara kolaboratif. Hingga akhir 2025, telah terbentuk 537 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan penerima manfaat lebih dari 1,5 juta orang, terdiri dari siswa, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. 4 sekolah rakyat beroperasi di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. Program Sarjana Penggerak Desa memberikan beasiswa hingga 20 juta per orang dengan fokus pada sektor strategis desa seperti pertanian, perikanan, ekonomi, dan teknologi informasi. Penguatan ekonomi desa dijalankan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hingga 2025, sebanyak 1.551 koperasi telah berbadan hukum dan menjadi penggerak ekonomi berbasis gotong royong. Harmonisasi program Banten Bagus, Banten Sehat, dan Banten Cerdas mendorong pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan ketiga 2025 sebesar 5,29%. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 77,25 dan masuk kategori tinggi. Realisasi investasi mencapai 91,5 triliun, menempatkan Banten di peringkat 4 nasional. Di sektor pertanian, Banten masuk 8 besar nasional sebagai lumbung padi. Berbagai capaian tersebut juga mendapat pengakuan luas. Sepanjang 2025, Provinsi Banten meraih sejumlah penghargaan nasional atas tata kelola keuangan yang akuntabel, reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, keamanan dan ketertiban, pendidikan, pangan, anti korupsi, serta kepemimpinan daerah. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada pelayanan publik. Ketika jalan terhubung, layanan kesehatan mudah dijangkau,
dan anak-anak bersekolah dengan tenang, masyarakat memiliki ruang untuk tumbuh, bekerja, dan bermimpi lebih tinggi. Inilah fondasi pembangunan berkelanjutan yang ditanamkan Provinsi Banten sepanjang tahun 2025.